sich MRX jedes System. Clays nächste Aktion als ein Haufen Babys, welche Netzzugänge nutzten. Sie hatte 4 Splitterpersönlichkeiten. Ist das vererbbar? Exzeptioneller Schlag gegen die Cybermafia. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Who Am I yang tayang pada tahun 2014. Film ini menceritakan seorang hacker asal Jerman bernama Benjamin yang berhasil meretas situs BND atau Badan Intelijen Jerman. Selain itu, dia juga bisa membongkar kejahatan siber yang paling dicari di Eropa. Yang lebih gilanya lagi, dia berhasil melakukan rekayasa sosial untuk mengelabui Europol. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang sedang diinterogasi di ruang pemeriksaan. Orang itu adalah Benjamin yang merupakan seorang hacker. Dia dan ketiga temannya membentuk kelompok bernama Clay dan berhasil meretas situs BND dan berbagai perusahaan besar lainnya di Eropa. Sedangkan penyidiknya adalah Hena, Direktur Cybercrime Europol. Dalam pemeriksaan tersebut, Benjamin menceritakan perjalanan hidupnya pada Hena. Waktu kecil, Ben memiliki cita-cita sebagai superhero, dan setiap superhero pasti memiliki kisah yang kelam dalam hidupnya. Ia pun merasa dia telah memenuhi syarat untuk menjadi superhero. Sejak kecil, ayahnya pergi meninggalkan ia, dan ibunya meninggal saat Ben masih berusia 8 tahun, sehingga dia diasuh oleh neneknya. Hal yang lebih mengenaskan, selain berbagai pengalaman kelam tadi, Ben juga tidak dianggap oleh lingkungannya, bahkan dianggap sampah. Oleh karena itu, dia lebih sering menyendiri. Dan semenjak umur 14 tahun, dia mengalihkan perhatiannya ke komputer sampai dia menjadi hacker. Lebih hebatnya lagi, dia bisa masuk ke Darknet, tempat berkumpulnya para hacker. Di tempat tersebut, Ben bertemu dengan Mr. X, seorang hacker kelas 1. Mr. X adalah hacker yang menjadi panutan bagi para hacker lainnya. Mr. X juga menjadi supplier obat-obatan terlarang bagi para hacker. Selain itu, Mr. X juga memiliki 3 aturan, yaitu yang pertama, tidak ada situs yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Setelah Benjamin dewasa, dia bekerja di toko pizza. Saat dia sedang mengantarkan pizza, tak sengaja dia bertemu dengan Mary. Mary adalah gadis yang dia suka sejak dia masih sekolah. Lalu Mary mengatakan jika Ben dapat mencuri soal ujian masuk fakultas hukum, maka Mary akan memberi imbalan 100 euro. Sesampainya di rumah, Ben tak bisa tidur. Dia terus memikirkan perkataan Mary, tapi bukan karena uang 100 euro, melainkan jika dia dapat memenuhi keinginan Mary, maka dia beranggapan dapat meluluhkan hati Mary, dan mereka dapat hidup bersama selanjutnya. Pada malam itu, Ben berusaha untuk masuk ke kampus dan mencoba meretas sistem kampus tersebut dan mencuri soal ujian. Namun sayangnya, dia tertangkap oleh security dan dijatuhi hukuman sosial sebanyak 50 jam. Kemudian, ketika Ben sedang menjalani hukuman tersebut, dia bertemu dengan Mac. Mac adalah seorang lelaki keren dan tampan yang dapat dibilang kebalikan dengan Ben. Mac juga sangat tertarik dengan dunia hacker. Lalu Mac menanyakan pada Ben mengapa dia sampai mendapatkan hukuman tersebut.
Lalu Ben pun menjawab, hal itu karena dia meretas server kampus. Mendengar cerita tersebut, Mac langsung tertarik pada Ben dan mengundang Ben ke sebuah pesta. Di pesta tersebut, Mac mengenalkan Ben pada teman-temannya, yaitu Steven seorang ahli software dan Paul seorang ahli hardware. Tentu mereka tak semudah itu percaya kepada kemampuan Ben. Ben pun membuktikan kemampuannya pada mereka. Ben lalu meretas jaringan listrik dan berhasil memadamkan listrik di sekitar rumah tersebut dan berhasil mendapatkan pengakuan dari tim hacker tersebut. Tapi tak lama kemudian polisi datang untuk menggerbek pesta itu, yang ternyata rumah itu bukanlah milik Mac. Sebelum kabur, Ben kembali bertemu Mary di pesta tersebut. Kemudian Ben mengajak Mary ikut kabur dari kejaran polisi. Hingga akhirnya Ben, Mac, Paul, Steven, serta Mary dapat lolos dari kejaran polisi. Sesampainya di rumah, Ben mendapati neneknya tidak ada di rumah. Ben yang panik langsung mencari neneknya yang ternyata sedang berjalan di trotoar sendirian. Nenek Ben diketahui menderita Alzheimer yang semakin hari semakin parah, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, Ben bertemu Mike di kereta. Lalu mereka mengobrol lebih dalam lagi, dan mereka ternyata memiliki idola yang sama, yaitu Mr. X. Kemudian Mike mengajak Ben serta dua temannya untuk meretas sistem dalam acara kongres suatu organisasi, dan aksi mereka sukses mengalahkan acara tersebut. Mereka pun sangat senang dan berniat untuk beraksi hal yang lebih besar. Mereka lalu mengubah rumah nenek Ben menjadi markas mereka. Selain itu, mereka menggunakan nama samaran dengan nama Clay. Selanjutnya, mereka kembali beraksi dengan meretas bursa saham. Mereka juga meretas jaringan listrik perusahaan farmasi dan sektor lainnya, sehingga mereka menjadi viral berkat aksi gilanya tersebut. Namun hal itu tidak mendapatkan perhatian dari Mr. X. Padahal tujuan utama mereka melakukan itu semua adalah mendapatkan perhatian dari Mr. X dan juga halayak. Mereka pun kecewa. Untuk mengobati rasa kecewa mereka, mereka lalu meretas undian mobil sport dan berpesta dengan para wanita. Pada pagi harinya, Clay mendapatkan pesan dari Mr. X yang mengatakan bahwa Clay bukanlah kelompok yang berbahaya dan tak lebih dari bayi cengeng. Clay, weiter war als ein Haufen. Ben dan Mac pun marah dengan tudingan tersebut. Ben lalu mengusulkan untuk meretas jaringan BND atau Badan Intelijen Jerman, karena jika itu berhasil, maka mereka akan mendapatkan pengakuan lebih. Akhirnya, peretasan terhadap BND dimulai dengan mengirim undangan kontes kucing pada salah satu staf BND yang di dalamnya berisi link yang jika diklik maka mereka dapat mengakses komputer staf tersebut. Dan akhirnya mereka dapat akses ke komputer staf BND tersebut, tapi mereka belum dapat mengakses ke server BND. Selanjutnya, mereka melakukan peretasan secara langsung ke server BND utama. Aksi mereka pun berhasil. Lebih hebatnya lagi, mereka hanya melakukan dalam waktu singkat. Selain itu, Ben juga berhasil mendapatkan data rahasia dari server BND. Dengan keberhasilan mereka, mereka kemudian kembali berpesta. Mary juga hadir di pesta tersebut, tapi tak lama kemudian Ben melihat Mary sedang berciuman dengan Mac. Ben pun langsung pulang dengan hati yang berkecamuk. Setelah kejadian itu,
Ben mengunci rapat rumah neneknya dan tak mau menemui teman-temannya lagi. Meg yang tak diizinkan masuk lalu mengumpat pada Ben dengan kata-kata, "Tanpa kami, kau bukan siapa-siapa." Ben yang tambah marah kemudian memberikan data dari BND pada Mr. X, tapi data tersebut dijual kepada Russian Cyber Mafia. Pada pagi harinya, Meg, Paul, dan Steven telah berada di rumah Ben. Ben yang masih marah mencoba menyerang Meg hingga perkelahian di antara mereka pun terjadi. Hört auf, hört auf, hört auf. Pada saat itu juga muncul berita di TV jika salah satu kelompok hacker bernama Friend, yaitu Krypton, ditemukan tewas. The Friend adalah kelompok hacker yang paling dicari di Eropa. Mereka juga bekerja sama dengan Russian Cyber Mafia yang merupakan mafia di dunia maya. Friend sendiri beranggotakan 4 orang, yaitu Sekdit, Talbot, Krypton, dan satu lagi belum diketahui. Tapi akibat kematian Krypton, akhirnya dapat mengungkap anggota keempat Friend yang tak lain adalah Mr. X. Berdasarkan penyelidikan otoritas Jerman, Krypton diketahui adalah agen BND yang sengaja dimasukkan ke Friend untuk memata-matai organisasi Russian Cyber Mafia. Oleh karena itu, pihak otoritas Jerman menduga Friendlah yang membunuh Krypton, sementara Clay karena mereka tempo hari meretas sistem BND. Clay pun menjadi hacker yang paling dicari di Eropa dan masuk dalam DPO Europol. Steven yang merasa ketakutan lalu berniat untuk kabur, namun hal itu dicegah oleh Ben. Ben pun kembali masuk ke Dragnet untuk memecahkan identitas asli Mr. X dan mengetahui wajahnya. Komunikasi itu dilakukan melalui komputer yang ada di perpustakaan sehingga terlacak oleh Europol. Sieht aus wie ein Knotenpunkt. Gib mir Bescheid, sobald du den Ort ein. Sebelum Europol datang, komunikasi antara Mr. X dan Ben berhasil. Ben diberi tugas oleh Mr. X untuk memasukkan virus Trojan ke server Europol dengan tujuan menghapus segala bukti dan catatan kriminal yang ada di Europol. Melalui virus tersebut, Ben mencoba untuk masuk ke komputer Mr. X dengan harapan dapat membongkar identitas Mr. X. Tak lama kemudian, Europol datang dan akan menangkap anggota Clay, tapi mereka berhasil lolos. Misi itu pun dimulai dengan membakar markas mereka dan menghilangkan alat bukti yang ada. Setelah menghilangkan alat bukti, Ben dan temannya mencari akses untuk masuk ke Europol, tapi kantor itu sangat sulit ditembus. Bahkan, tangan Meg sempat tertusuk paku ketika mencoba masuk melalui gorong-gorong. Namun itu pun belum berhasil. Sampai pada suatu hari, Ben menemukan kartu pengenal siswa yang telah berkunjung ke kantor Europol. Ben lalu mengambil kartu tersebut dan mencoba masuk ke kantor Europol. Ben mengaku kehilangan dompet ketika di kantin dan ingin mencarinya. Pada awalnya, Provos tak mengizinkan Ben untuk masuk, tapi lama-kelamaan Provos tersebut iba dan akhirnya mengizinkan Ben untuk masuk. Setelah Ben berhasil masuk, Ben memasang alat penyadap yang dibuat oleh Paul. Setelah berhasil menanamkan virus Trojan pada server Europol, Ben kembali menemui Mr. X untuk memberikan akses tersebut. Namun sayangnya, Mr. X telah mengetahui niat Ben yang ingin membongkar jati dirinya. Bahkan sekarang menjadi bumerang untuk Ben karena diburu oleh anggota Russian Cyber Mafia. Tapi untungnya Ben berhasil lolos dan ketika sampai di hotel, Ben dikejutkan dengan kondisi teman-temannya yang telah dibunuh di dalam kamar hotel. Di kamar hotel itu, Ben juga menemukan 3 butir selongsong peluru. Ben yang merasa ketakutan kemudian menyerahkan diri ke kantor Europol. Ben berharap di tempat itu dia akan aman dari kejaran Russian Cyber Mafia dan juga Friend. Itulah sebabnya Ben diperiksa oleh Hena.
Dalam pemeriksaan tersebut, Ben juga mengatakan pada Hena bahwa dia bersedia menjadi justice collaboration asalkan dia mendapatkan program perlindungan saksi serta dibebaskan. Lalu Hena menanyakan apa yang akan Ben lakukan untuk membantu Europol. Ben mengatakan dia akan membantu menangkap Mr. X. Ben berencana memancing Mr. X dengan menyerang kelemahannya, yaitu harga dirinya. Rencana Ben berhasil dengan sempurna. Akhirnya Mr. X dapat ditangkap di sebuah kafe di Berlin. Selain itu, identitas Mr. X juga akhirnya terungkap. Mr. X memiliki nama asli Sen dan berusia 19 tahun yang berasal dari New York. Dengan tertangkapnya Mr. X, Hena langsung mendapatkan keberhasilan serta penghargaan atas prestasinya. Tapi ketika Ben akan menerima program perlindungan saksi, ada penyidik lain yang merasa janggal dengan cerita Ben. Hal tersebut ditambah ketika Hena melihat tangan Ben yang tertusuk paku. Padahal dalam cerita seharusnya Megla yang tertusuk paku. Karena berbagai kejanggalan itu, Hena bergegas menuju ke rumah Ben. Ternyata rumah Ben masih berdiri kokoh. Bahkan di rumah Ben, Hena menemukan obat terlarang. Lalu Hena menemui Mary, tapi kejanggalan juga ditemukan oleh Hena. Mary mengatakan sudah lama tidak bertemu Ben semenjak mereka lulus sekolah. Penyelidikan dilanjutkan dengan menemui dokter keluarga Benjamin. Dokter itu mengatakan jika ibu Ben memiliki 4 kepribadian dan kemungkinan besar dapat diturunkan pada anaknya, serta obat-obatan terlarang dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Berdasarkan berbagai bukti petunjuk tersebut, Hena berkesimpulan jika Ben menderita kepribadian ganda. Anggota Clay yang seharusnya 4 orang ternyata hanyalah Ben sendiri. Ben berimajinasi menjadi Meg, Paul, Stephen, dan Ben itu sendiri. Oleh karena itu, akhirnya program perlindungan saksi dibatalkan. Tapi Ben memohon pada Hena karena jika program itu tidak diberikan, maka nyawanya akan terancam. Hena yang merasa iba serta berutang budi dengan Ben akhirnya memerintahkan Ben untuk meretas situs perlindungan saksi sehingga dia mendapatkan program perlindungan saksi. Keesokan harinya, Hena melepaskan Ben di bawah jembatan. Sebelum Ben pergi, Hena meminta cara trik sulap gula yang dia mainkan. Ketika Ben telah turun dan pergi, Hena baru sadar jika dia telah dipermainkan oleh Ben. Kemudian Ben terlihat sedang menaiki kapal dan menggunakan identitas baru. Di kapal tersebut juga ada Meg, Paul, Stephen, dan juga Mary. Ternyata itu semua adalah rekayasa sosial yang dilakukan oleh Ben. Dia bertingkah seperti orang yang menderita kepribadian ganda. Karena itu dapat membebaskan dari hukuman selanjutnya. Luka yang di tangan Ben sengaja dibuat oleh Meg untuk lebih meyakinkan rekayasa Ben. Akhirnya semua anggota Clay bersih dari segala tuntutan dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye bye. Sind alle unsichtbar, aber sie hat, was sie will.